Halo guys, welcome back to my channel. Jadi ada subscriber saya yang ingin minta dijelaskan proses awal untuk cara bekerja ke Amerika sampai dengan kalau kita udah betah tinggal di Amerika sampai dapat surat SS dan WP, itu kita harus bagaimana. Oke, jadi pertama-tama tentu saja kita harus buat visa Amerika. Nah, bagaimana caranya? Itu saya udah upload videonya, tutorial cara mengisi form DS160. Jadi pengisian form DS160 melalui online. Sebelum pengisian dilakukan, Anda terlebih dahulu sudah melakukan foto untuk visa. Dulu saya fotonya itu di Jalan Sabang. Itu foto spesialis khusus untuk visa Amerika. Kalau nggak salah namanya itu Artalek. Dia juga bisa menerima jasa untuk pengisian form dan disubmit ke kedutaan. Jadi dia bisa terima foto visa juga untuk pengisian formnya. Jadi setelah Anda sudah foto, Anda dapat digital foto dan pas foto. Nah, jadi pada saat pengisian form itu digital foto harus diupload. Jadi pas fotonya nanti akan Anda bawa pada saat interview. Seperti itu. Nah, pengisian form DS160 tersebut itu tidak boleh diisi sembarangan. Jadi isinya harus benar-benar dengan yang kita pergi. Dan untuk pengisian form DS160 tidak boleh diisi secara sembarangan. Karena nanti jawabannya itu yang akan diinterview. Jadi kita harus jawab sesuai dengan yang kita isi. Jadi kita harus benar-benar isi sesuai dengan apa yang nanti kita akan pergi atau yang kita jalankan. Jadi kita harus tahu dulu, misalkan kita tujuannya mau ke California, kita apply visa turis, jadi kita harus tahu daerah mana aja yang akan kita pergi, yang akan kita kunjungi, seperti itu. Anda juga harus perlu ingat, kalau Anda apply visa, usia Anda masih di bawah umur 30, itu lebih baik jangan apply sendirian. Karena usia di bawah umur 30 itu adalah usia aktif untuk bekerja. Jadi kemungkinan besar Anda akan ditolak. Jadi lebih baik Anda apply bersama keluarga, bapak, ibu, atau bila punya adik kecil ya itu lebih bagus lagi. Apabila Anda sudah menikah, Anda apply bersama keluarga, dengan istri, dengan anak. Jadi sehingga membuat persentase untuk di-approve menjadi lebih besar. Oke. Jadi itu harus benar-benar kalian pikirkan, walaupun biayanya mungkin agak mahal, tapi yang penting di-approve. Oke, lalu setelah Anda submit form tersebut, maka Anda akan dijadwalkan untuk interview. Jadi ingat, untuk interview visa, Anda harus datang lebih pagi, karena kalau Anda datang mepet-mepet, nanti Anda terburu-buru sehingga Anda jadi gugup, pikiran Anda buyar, jadi akan lupa semua. Jadi untuk interview visa, itu juga saya udah ada buat videonya, Anda bisa nonton videonya, mungkin bisa membantu Anda agar interview berjalan dengan lancar. Ingat, untuk interview Anda harus relax, Anda harus fokus, Anda harus happy juga, karena ini Anda interview visa untuk turis, untuk jalan-jalan, untuk berlibur. Jadi Anda jangan tegang, karena kalau Anda tegang, ya Anda bisa ketahuan mungkin mau kerja gitu. Jadi Anda harus menunjukkan emosi atau perasaan yang tenang dan senang, karena Anda ingin berlibur.
Oke, apabila visa Anda sudah di-approve, Anda sudah dapat visa Amerika, maka selanjutnya adalah Anda perlu masuk ke grup-grup orang Indonesia yang ada di Amerika. Itu grup di Facebook banyak. Anda bisa masuk, Anda bisa lihat info-info mengenai lowongan pekerjaan ataupun cari tahu situasi dan kondisi Amerika pada saat itu seperti apa. Ya, jadi Anda bisa masuk dan masuk sebanyak-banyaknya grup-grup Facebook orang-orang Indonesia yang ada di Amerika. Oke, jadi sebelum Anda rencana berangkat ke Amerika, yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus mencari tempat tinggal. Jadi apabila Anda perginya sendirian, Anda harus mencari kos, dan ini juga tergantung dari kemana arah tujuan Anda di Amerika. Misalkan Anda mau ke California, maka ya Anda cari kos di California. Tapi perlu satu hal yang perlu diingat, California itu biayanya mahal, kosnya tinggi karena yaitu Anda harus bayar kos, Anda mungkin harus beli mobil, karena pekerjaan di sini bila dapat yang jauh, Anda akan sulit menjangkau dengan bis. Jadi Anda harus punya mobil sendiri, Anda harus ngekos sendiri, dan biaya hidup tentunya lebih tinggi daripada Anda kerja di luar state, misalkan di Philadelphia atau Texas. Karena biasanya di luar state, itu kosnya atau mes sudah disediakan oleh bosnya. Jadi Anda nggak perlu bayar kos lagi dan nggak perlu pakai mobil. Biasanya tuh kos sama tempat kerjaan tuh dekat. Mungkin bisa tinggal jalan kaki aja. Seperti itu. Oke, dan juga perlu kalian ingat juga, jadi sebelum Anda mendapatkan kos, Anda jangan datang dulu ke Amerika. Karena kalau Anda sudah datang, itu akan lebih sulit lagi mencari tempat tinggal. Lebih baik Anda mendapatkan kos terlebih dahulu, baru Anda terbang, datang ke tempat tujuan yang ada kos tersebut. Atau juga apabila Anda ingin mencari pekerjaan, biasanya tuh bosnya ingin orangnya sudah berada di Amerika, baru melamar pekerjaan. Jadi misalkan Anda belum datang ke Amerika, Anda melamarkan pekerjaan, itu bosnya nggak mau. Orangnya harus berada di Amerika dulu, baru bisa melamar pekerjaan. Jadi dengan begitu ya Anda harus menentukan tujuan Anda dulu mau kemana. Tergantung dari kosnya mau kemana, misalkan California ya, berarti Anda terbang dulu ke California. Setelah itu Anda mencari pekerjaan. Apabila dapat pekerjaan di Texas, baru Anda terbang ke Texas. Dan nanti di Texas itu biasanya tempat tinggal sudah disediakan oleh bosnya. Jadi seperti itu. Anda harus datang ke Amerika dulu. Anda pilih tempat tujuannya mau kemana, mau tinggal di mana, sesuai dengan kosnya ada di mana. Baru Anda melamar pekerjaan dan terbang ke tempat pekerjaan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk Anda yang datangnya membawa keluarga, membawa istri dan anak, itu akan lebih sulit karena kos untuk family itu lebih susah dibandingkan kos untuk sendiri. Jadi lebih baik Anda harus mencari kosnya dulu. Setelah dapat, Anda bisa nego dengan yang punya kosan, mungkin Anda DP dulu. Setelah oke, baru Anda terbang. Jadi jangan sampai Anda terbang dulu ke Amerika tanpa ada tempat tinggal. Itu sangat riskan sekali apabila Anda membawa keluarga. Jadi kalau memang untuk mencari kos untuk family itu lebih susah. Jadi Anda harus sabar, mencari terus. Setelah dapat, mungkin Anda bisa DP dulu, baru Anda terbang ke Amerika. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda sudah datang tapi belum dapat tempat tinggal. Itu akan menjadi stres nanti Anda ya. Nah udah gitu, selanjutnya adalah misalkan Anda sudah bekerja selama 3 bulan atau 4 bulan, Anda udah merasa betah di Amerika, Anda baru mengajukan asylum pada bulan kelima. Jadi asylum tersebut Anda bisa ajukan dengan menggunakan paralegal atau lawyer.
Nah, apa bedanya paralegal dengan lawyer? Saya akan jelaskan. Jadi kalau paralegal itu kerjaannya cuma masukin data ke imigrasi sampai dengan proses interview. Jadi dia akan membantu Anda mungkin membuat cerita segala macam, masukin dokumen-dokumen ke imigrasi sampai dengan proses interview. Tapi kalau lawyer, dia akan membantu dari awal dan biasanya sampai dengan pengadilan. Jadi misalkan pada saat di interview Anda ditolak dan akan masuk ke jenjang selanjutnya yaitu pengadilan. Dan lawyer masih mengcover sampai pengadilan yang pertama. Apabila Anda ditolak lagi, lanjut ke pengadilan yang kedua, ya Anda harus bayar lagi. Jadi bedanya paralegal dengan lawyer seperti itu. Makanya paralegal itu lebih murah dan lawyer udah pasti lebih mahal. Ya itu tergantung Anda, tergantung ya seberapa banyak uang Anda, seberapa banyak persentase yang Anda inginkan hasilnya, seperti itu. Kalau saya dulu mau kayak lawyer, itu saya pakai David Hakiki. Itu totalnya $8.000 untuk 4 orang. Jadi saya, istri saya, dan 2 orang anak. Jadi DP 2.000 dan sisanya saya cicil per bulannya 500. Kalau zaman dulu, zaman saya paralegal itu hanya 1.000 sampai 1.500. Jadi jaraknya bedanya memang jauh. Lawyer pasti lebih mahal seperti itu. Dan apabila misalkan Anda menggunakan paralegal, udah gitu pas di interview Anda ditolak. Berarti Anda harus melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu pengadilan. Dan tetap Anda harus menggunakan lawyer untuk ke pengadilan. Jadi seperti yang saya bilang, paralegal hanya sampai proses interview. Setelah Anda ditolak, Anda harus tetap menggunakan lawyer di pengadilan. Seperti itu ya. Dan kalau misalkan untuk Anda yang udah bekerja di Amerika selama 3 bulan atau 4 bulan, dan Anda ingin membawa istri dan anak yang masih di Indo. Jadi harap diingat, apabila istri dan anak Anda belum apply visa Amerika, itu harus cepat-cepat apply sebelum Anda overstay. Jadi sebelum Anda overstay, mereka harus apply visa. Tetapi apabila mereka sudah mempunyai visa Amerika dan ingin datang ke Amerika, itu harus datang sebelum Anda overstay juga. Jadi sebelum Anda overstay, mereka harus sudah buat visa atau mereka harus sudah datang ke Amerika. Nah, ini kesulitan apabila Anda yang mau membawa istri dan anaknya ke Amerika, mungkin setelah kurang lebih Anda bekerja 4 bulan. Jadi berarti kan Anda harus mencari kos lagi yang bisa menerima family, gitu ya. Anda harus siap-siap pindah lagi dari kerjaan, Anda harus mencari kerjaan baru. Misalkan Anda mau pindah ke California, istri dan anak mau pindah ke California. Jadi otomatis ya Anda harus cari pekerjaan yang ada di California. Dan juga Anda harus mencari kosan untuk family, seperti itu. Jadi memang itu kesulitan baru lagi. Jadi Anda harus benar-benar muter otak, benar-benar mikir bagaimana bagusnya dan siap-siap mengambil resiko. Jadi Anda harus benar-benar kumpulin duit pada saat Anda bekerja 3 bulan sampai 4 bulan. Setelah istri dan anak Anda datang, itu udah pasti biaya itu akan menjadi lebih tinggi, banyak pengeluaran. Dan setelah itu, setelah 5 bulan, baru Anda apply asylum bersama-sama dengan istri dan anak. Jadi apply-nya bisa sekalian sekeluarga, seperti itu. Dan setelah itu biasanya setelah Anda apply asylum, itu dalam waktu biasanya 180 hari, Anda akan dikirimkan Social Security dan Working Permit. Nah, kalau Anda udah dapat SS dan WP, baru biasanya pekerjaan Anda sudah mulai enak, hidup Anda sudah mulai lebih ringan, karena Anda
bisa mencari pekerjaan baru yang gajinya lebih tinggi, yang lebih baik. Jadi ya tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Dan perlu kalian ingat juga kalau Anda sudah dapat SS dan WP, Anda harus membayar pajak. Jadi gaji yang Anda dapat akan dipotong pajak dan segala macam potongan-potongan. Saya juga udah jelasin di video yang membahas masalah gaji saya, potongannya apa aja. Nah, kurang lebih seperti itu potongannya. Jadi hasil yang Anda dapatkan tentunya lebih sedikit, seperti itu. Tetapi itu semua akan dilihat oleh pihak imigrasi dalam menentukan hasil asylum kita. Jadi mereka akan melihat apabila kita udah dikasih SS sama WP, kita seperti apa? Apakah kita rajin bekerja atau kita kerjanya malas-malesan atau bagaimana? Ya, dan menurut saya itu akan menentukan hasil dari asylum tersebut. Jadi lebih baik ya kita harus bekerja dengan rajin sehingga mereka bisa melihat dengan adanya kita di Amerika, dengan kita udah dikasih working permit, udah dikasih legal, ya kita rajin bekerja, kita membayar pajak untuk Amerika, seperti itu. Nah, setelah itu Anda juga bisa buat driver license. Anda bisa buat driver license, Anda bisa buat medical apabila sudah ada SS dan WP. Nah, dengan bisa membuat driver license tentu aja pekerjaan kita pun bisa tambah banyak. Kita bisa bekerja sebagai Uber driver atau sebagai Uber Eats, nganter-nganter makanan, atau Instacart, kita belanjain orang ke grocery store, lalu kita kirim. Jadi banyak pekerjaan. Jadi kalau kita udah ada driver license, tentu kita harus beli mobil, dan lapangan pekerjaan itu tambah banyak. Kita bebas memilih lapangan pekerjaan yang kita suka, seperti itu. Dan kita juga bisa apply medical. Nah, bagaimana cara apply medical? Jadi biasanya kalau Anda punya anak, tentunya Anda masukkan ke sekolah. Anda bisa nonton video saya mengenai masukin anak ke sekolah. Nah, pada saat anak Anda apply ke sekolah, itu biasanya disuruh untuk melengkapi imunisasi dengan pergi ke klinik. Nah, dengan pergi ke klinik tersebut, ya kita juga ditanya biasanya, kita ada insurance atau tidak. Apabila tidak, ya kita mengisi form, dan kita juga akan mendapatkan kartu medical tentunya. Tapi medical tersebut itu di setiap orang tuh nggak sama biasanya, karena itu tergantung dari pendapatan atau income kita. Jadi apabila kita sekeluarga, kita akan hitung income kita itu berapa banyak, karena mereka ada tabelnya. Jadi misalkan Medical California itu mereka ada tabelnya dalam setahun income untuk 4 orang anggota keluarga itu tidak boleh melebihi sekian amount misalkan. Apabila Anda melebihi, berarti Anda harus bayar, seperti itu ya. Apabila Anda kurang atau bisa dibilang low income, maka medical Anda gratis. Jadi di sini memang benar-benar sesuai income, benar-benar adil. Jadi apabila keluarga Anda banyak, jumlah keluarganya, misalkan anak Anda 5, tapi yang bekerja cuma Anda seorang, tentu aja itu menjadi termasuk low income, dan Anda akan mendapatkan medical gratis semuanya. Anda, istri Anda, dan juga 5 orang anak. Tapi apabila yang bekerja suami dan istri, anak Anda cuma 1, dan istri Anda atau suami Anda misalkan kerjanya gajinya lumayan besar di office, seperti itu, otomatis melebihi dari hitungan table income gross per tahunnya. Otomatis Anda harus bayar medicalnya. Atau bisa juga dari company yang tempat Anda bekerja itu biasanya menawarkan portionnya, misalkan 50% untuk medical karyawannya. Atau juga kadang ya 70, 30 atau 60, 40. Jadi itu tergantung
dari kebijakan perusahaan. Dan biasanya kalau kita udah dapat SS, WP, itu biasanya kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi awal-awal datang pasti semua susah, karena kita belum ada surat-surat, kita masih kerja kasar, segala macam. Ya kita harus sabar, kita harus, emang semua itu butuh waktu. Sampai kita apply asylum, kita dapat surat-surat, baru perlahan-lahan kehidupan kita ya mulai berubah, mulai bergerak maju. Ya, yang penting kita harus selalu bersyukur dan ya kerja keras, itu aja. Dan jangan lupa, ya kita di sini harus baik-baik. Ya kita jangan sampai buat kriminal atau buat kejahatan. Ya kalau di sini nggak main-main hukumnya. Kalau Anda melakukan kejahatan, itu Anda bisa menderita seumur hidup karena itu akan tercatat di Social Security Anda. Kalau misalkan Anda pernah masuk penjara, jadi sampai kapanpun itu akan menjadi histori Anda di Social Security. Ibaratnya itu kayak buku raport gitu ya. Kalau Anda pernah melakukan kejahatan, ya tetap ada di situ terus sampai kapanpun. Dan efeknya kalau kita mau bekerja, mereka akan cek, mereka akan background check kita punya SS. Jadi kalau mereka ngelihat kita pernah keluar dari penjara gitu misalkan, ya mereka pasti nggak mau mempekerjakan kita. Dan kita akan ya menjadi susah sendiri akhirnya. Jadi buat Anda yang mau kerja ke Amerika, jangan patah semangat, dicoba terus buat yang belum dapat visa. Dan tonton video saya supaya bisa membimbing Anda untuk dapatkan visa, untuk bagaimana kerja di Amerika, bagaimana setelah kita mendapatkan SS dan WP. Jadi memang banyak fungsinya SS dan WP itu. Kita bisa buat driver license, kita bisa nyicil mobil baru, kita juga tentu bisa kerja lebih banyak optionnya untuk bekerja, bisa sebagai Uber driver, ngantar makanan, dan itu hasilnya pun oke gitu. Walaupun hanya sebagai Uber driver, hasilnya bahkan bisa melebihi dari orang kerja kantoran. Yang penting kita rajin, seperti itu ya. Dan juga selain itu kita bisa buat medical, dan memang banyak fungsinya kalau kita udah dapat Social Security dan WP tersebut. Jadi buat Anda yang ingin kerja di sini, yang pasti ya harus selalu bersyukur, dan jangan lupa sama yang di atas. Oke, saya rasa itu aja penjelasan dari saya. Semoga tentunya bermanfaat buat Anda. Dan terima kasih buat yang udah nonton video saya. Semoga kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Thank you.